Selamat jumpa kembali di dalam pertemuan yang keempat kita. Ya, saya akan share screen. Ya, pertemuan keempat ini mengambil topik the hydrostatic equation. Equation itu persamaan, ya. Hidrostatik, ya, persamaan-persamaan dalam hidrostatika, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Pertama, hukum-hukum dasarnya dari fluida statis. Yang kedua, penerapannya. Ya, jadi pertama itu kita belajar ya teorinya dulu ya, hukum-hukumnya gimana. Yang kedua, kita belajar hukum itu untuk apa? Diterapkannya pada apa? Ya. Nah, agak banyak ya hukum-hukum dasar. Jadi mungkin kamu agak bosan ya, tapi tidak apa-apa, saya harus jelaskan sepintas ya. Nah, ini ya, kalau kamu lihat ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8 hukum dasar. Nah, itu semua diterapkannya itu pada apa? Ada ya. Nah, yang pertama tadi tekanan hidrostatik. Tadi dalam pertemuan sebelumnya kita bicara tentang tekanan ya. Tekanan itu tingginya ya, tergantung tinggi. Kan tadi lihat ada apa botol macam-macam, tekanannya juga sama ya. Jadi semacam ini misalnya ada bencana, ini benda di dalam air, maka dia akan mengalami tekanan setinggi H. H ini ya. Setinggi A dibagi luasnya benda itu. Ya, ini ya. Nah, dalam tekanan hidrostatika itu ada hukum ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan 3 ya. Hukum Newton 1 apa? Inersia atau kelembaman ya. Bahwa jumlah gaya pada benda itu sama dengan 0 ya. Kalau dijumlah semua harus sama dengan 0. Kenapa? Karena benda itu diam. Kalau enggak 0 dia pasti gerak ya. Nah, itu ya. Nah, gaya itu kecepatan persatuan waktu ya. Itu hukum Newton pertama ya. Hukum Newton kedua, total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linear P terhadap waktu. Jadi F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Massa percepatan benda. Nah, hukum Newton ketiga ya, untuk setiap aksi selalu ada reaksi. Jadi kalau begini ada reaksi ya. Sama besarnya. Tapi berlawanan arah. Kalau enggak berlawanan arah ya dia jalan karena ini kan tetap statis ya. Jadi kalau begini berarti ini ada aksi begitu ya. Itu hukum Newton ketiga. Kemudian konsep tekanan dan keseimbangan pada fluida diam. Jadi ini tadi fluidanya diam di dalam tangki diam ya. Maka jumlah gayanya itu harus F sama dengan, jadi ini PX, PY itu sama dengan P ya. Jadi semua sama. Kalau enggak dia akan bergerak ya. Nah, kemudian tekanan. Nah, kamu pasti kenal namanya tekanan atmosfer ya, yang diukurnya itu 76 cm air raksa atau Hg ya. Terus ada juga tekanan Gauss, adalah tekanan pada manometer ya. Ini ya. Ini tekanan manometer ya. Kemudian ada juga seperti ini, ada juga seperti ini ya. Kemudian ada disebut tekanan absolut ya. Tekanan absolut itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan Gauss-nya itu ya, itu absolut ya. Nah, tekanan fluida ya, statik atau fluida cair disebut tekanan hidrostatik. Ini P, ini pada dasar nih.
Ini kan tekanannya seberapa? Setinggi H, ya, setinggi H ke dalam cair itu. Tapi setinggi H ada berapa? Nah, ini rho GH, ya. P sama dengan rho GH. Jika tekanan atmosfer di permukaan zat cair itu P0, maka tekanan mutlak, ya, tadi absolut, itu sama dengan P0 per P fluidanya itu, airnya itu. Ya. Nah, ini gaya berat zat cair yang menekan. Nah ini, ya, mau di sini, mau di situ, mau di situ, situ, semua sama segitu. Ya, jadi hukum utama hidrostatika. Tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam besarnya sama. Ya, itu yang tadi misalnya botolnya macam-macam bentuk itu sama semua. Di sini dari A, B, C, D, E semua tekanannya tergantung dari tinggi itu. Ya. Nah, menurut hukum utama hidrostatika ini manometer, maka di sini sama ini PA sama dengan PB. Ini kalau ini datar sama PA sama dengan PB, ya. Nah, PA-nya ini rho X H1 rho G. Rho GH1 rho GH2 ini, ya. Ini sama, maka ketemu rho X-nya, ya. Kalau ini air, ya, ini ketemu, ya. Jadi itu prinsip dari manometer, ya. Nah, ini alat ukur tekanan fluida, bisa juga dalam bentuk ini pompa banding tekanan, ya. Jadi itu salah satu penerapannya, penerapannya di sini, ya. Sebetulnya di nanti, tapi sudah saya gambar di sini supaya kamu paham, ya, yang tekanan itu, ya. Ini, ya. Kemudian hukum Pascal yang kedua, ya, tadi hidrostatika, sekarang hukum Pascal. Nah, ini bagus lagi, ya. Tadi tetap toh tekanan pada kedua pengisap sama, ya. Maka ini luasnya perluas sama dengan F2 per luas. Nah, prinsip ini itu penerapannya, ya. Itu dipakai dongkrak hidrolis itu. Nah, sekarang hukum Archimedes, ya. Hukum Archimedes ini kalau ini kamu punya coklat ini, kamu masukkan dalam air, ya. Dia akan mengalami gaya ke atas, ya. Gaya ke atas itu sama dengan beratnya dia, ya. Beratnya dia sama dengan gaya ke atas. Fa itu sama rho GV. Ini beratnya coklat itu, ya. Nah, ini apa? Kalau kamu main-main, nanti dalam tugas saya minta untuk main-main. Telur, ya. Telur ini mengapung, melayang, tenggelam. Gimana caranya bisa buat itu? Nah, kamu baca ini, ya. Nah, hukum Archimedes ini diterapkannya nanti untuk kapal-kapal, ya. Nah, ini tegangan permukaan yang tadi saya jelaskan dalam bab 2, ya. Nah, tegangan permukaan ini nih seperti ini. Kalau nyamuk, ya, nyamuk dia hinggap di air, dia tidak tenggelam, ya, karena di airnya ada tegangan permukaan. Nah, ini embun, ya, embun di daun itu juga dia tidak apa? Tidak masuk ke daun, ya. Nah, itu, ya, tegangan permukaan, ya. Ini masih dalam tegangan permukaan. Alat sederhana untuk memperlihatkan ada tegangan permukaan dilukiskan seperti ini. Besarnya tegangan permukaan lapisan gelembung sabun, ya, nih, oleh gaya pada kawat adalah sebesar ini. Maka nilai tegangan permukaan pada suhu dijelaskan seperti ini, ya. Kalau suhunya macam-macam, beda tegangannya, ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi A, B,
Oh, D ya. Sekarang E ya. Meniskus dan kapilaritas ya. Meniskus gelembung-gelembung air ya. Gelembung-gelembung air nih. Gelembung-gelembung air. Dan air raksa pada permukaan kaca. Kalau air begini, kalau air raksa apa seperti muter-muter karena dia punya kohesi tinggi ya. Nah, sudut sentuhan. Nah, ini kan sentuhan antara air dan air raksa. Ini beda. Ini cekung, air raksa cembung. Ya. Nah, kapilaritas. Nah, ini ya. Kapilaritas ini kalau misalnya ada apa? Ini seperti ini apa pipa kecil ya, tapi bisa juga kamu pakai kertas dia akan naik ya. Ini pipa kecil, ini kalau air naik, kalau air raksa dia turun ya. Nah, yang selanjutnya fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Fluida ideal itu ya mengalir gitu ya tanpa apa gesekan, dianggap tidak ada gesekan ya. Nah, persamaan kontinuitas. Jadi dia kontinu, dia tidak akan ada yang hilang atau bertambah ya. Jadi Q debitnya itu tetap ya. Nah, ini hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli ini tekanan ya. Tekanan di A1 ya. Terus A2 P1 ya. Plus ini sama dengan P2 ini. Jadi konstan ya, tekanannya konstan. Ini kalau di pipa mendatar seperti ini ya. Terus viskositas. Hukumnya namanya hukum Stokes ya. Stokes. Nah, ini viskositas kekentalan ya, gesekan pada fluida ya. Jadi ini apa? Ini misalnya silinder mau dinaikkan, itu kan ada gesekan antara fluida ini dengan dinding silinder itu ya. Nah, ini hukum Stokes ya, hukum Stokes kayak gesek bola yang bergerak di dalam fluida. Nah, ini kayak geseknya. Nah, ini ya, bola jatuhkan di dalam cairan ya. Maka dia akan mengalami gaya berat bola vertikal ke bawah, dia akan mengalami gaya ke atas, dia juga mengalami gaya Stokes ya, kekentalan ya. Nah, ini koefisien viskositasnya. Nah, sekarang penerapan ya, penerapan tekanan hidrostatik tadi sudah manometer, tekanan pompa ban ya. Terus itu tadi yang infus dan sebagainya ya. Nah, tekanan hidrostatik ini juga dipakai nantinya untuk menghitung bangunan-bangunan air seperti bangunan bendung, saluran, terus pintu. Kenapa harus dihitung? Ya, untuk pintunya itu kuat tidak? Kan dia mengalami tekanan hidrostatik dari air. Ya. Nah, hukum Pascal ini tadi sudah saya katakan dipakai untuk itu prinsip dongkrak, ya dongkrak. Hukum Archimedes ini dipakai untuk kapal laut, keseimbangan kapal laut. Atau kalau kamu banjir itu ya buat apa? Buat ponton itu, misalnya dari itu supaya bisa jalan di atas. Nah, itu prinsipnya hukum Archimedes ya. Nih, kayak apung, penerapan kayak apung nih. Kapal ini supaya dia tetap kalau ada ombak ini dia tetap kembali mengapung ya. Terus untuk galangan kapal ya, balon udara ya. Kemudian tegangan permukaan ini untuk biasanya di laboratorium ya, penyelidikan laboratorium. Terus ini apa? Kapilaritas itu kompor minyak ya, kompor minyak, lampu minyak tanah ya, tanaman ya. Nah, ini fluida ideal itu untuk hitung debit aliran. Bernoulli itu apa? Untuk alat ya, alat yang namanya Torricelli, venturimeter, tabung pitot ya. Juga dia di apa? Untuk gaya angkat pada pesawat. Nah,
alat penyemprot dan sebagainya, ya. Nah, ini Torricelli, ya. Torricelli, nah ini kalau ini kamu punya botol, kamu lubang, maka kan airnya keluar. Turun, dia semula sekian, tapi lama-lama habis, ya toh? Nah, ini prinsip ini, ya. Kemudian venturimeter. Venturimeter itu alat ukur kecepatan, ya. Alat ukur kecepatan. Jadi ini kecepatan aliran itu berapa besarnya? Nah, ini dihitung dari tekanan ini, ya. Nah, ya. Nih, ya. Terus juga ini tabung pitot, ya. Ini ada ini, maka dia akan naik. Nah, ini kecepatannya ketemu. Nah, yang bagus ini pesawat. Pesawat itu bisa terbang, itu prinsipnya pakai hukum Bernoulli, ya, persamaan Bernoulli. Nah, coba kamu Kamu coba-coba, ya. Kenapa itu kamu coba cari? Saya tidak mau jelaskan lebih jauh, tapi kamu yang harus explore, ya. Nah, ini alat penyemprot, ya, parfum, ya. Ini pakai prinsip hukum Bernoulli, ya. Nah, tugas, ya. Tugas. Nah, ini saya suruh kamu ngamati alat dongkrak, ya. Dongkrak yang biasa itu atau dongkrak yang apa, ya. Nah, prinsip kerjanya tadi sebetulnya yang ini luas besar sama luasan kecil, ya. Terus buat eksperimen telur, ya, tadi telur. Kalau kamu kasih garam, dia akan semakin tenggelam, ya. Terus ini yang ketiga, eksperimen Torricelli. Nah, ini lubangnya ada macam-macam, ya. Nah, ini tugas soalnya, ya. Ini tugas soalnya, ya. Ya, sudah itu. Kamu coba nanti kalau tidak jelas bertanya, ya. Saya memang tidak jelaskan sejelas-jelasnya supaya kamu berpikir, ya. Begitu. Terima kasih. Ya.